Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya pada pertemuan persamaan linear satu variabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel. Sebelumnya, teman-teman kan sudah mengetahui bahwa persamaan linear satu variabel itu kan kalimat terbuka yang memiliki satu variabel berpangkat satu. Nah, di sini kita akan membahas cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Jadi di sini saya merangkum ada 5 cara untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, cara yang pertama yaitu dengan menggunakan penjumlahan. Cara yang kedua dengan menggunakan pengurangan, cara yang ketiga dengan menggunakan perkalian, cara yang keempat dengan menggunakan pembagian, dan cara yang kelima dengan menggunakan campuran. Nah, cara dengan menggunakan campuran ini itu nanti ada kombinasi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Jadi tujuan dari cara penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah mencari nilai variabel dari suatu persamaan. Misalnya seperti mencari nilai X, mencari nilai Y, mencari nilai A, dan lain sebagainya. Nah, agar teman-teman bisa lebih paham, kita langsung saja masuk ke penjelasan setiap caranya. Nah, cara yang pertama yaitu dengan menggunakan penjumlahan. Untuk menyelesaikan PLSV dengan menggunakan penjumlahan, maka teman-teman bisa menambahkan bilangan yang sama di kedua ruas. Jadi tujuannya, kenapa kita menambahkan bilangan yang sama di kedua ruas? Itu nanti agar salah satu ruas itu hanya terdiri dari variabel saja. Karena kan tujuannya kita adalah mencari nilai dari suatu variabel, sehingga salah satu ruasnya harus terdiri dari variabel saja, tidak boleh ada konstanta. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contohnya yaitu terdapat suatu persamaan A-11 sama dengan 20. Nah, jadi di sini teman-teman nanti akan mencari nilai dari variabel A. Sehingga nanti di ruas kiri itu harus hanya ada variabel A saja. Nah, caranya berarti kita kan harus mengenolkan min 11 ini. Bagaimana caranya? Agar di ruas kiri ini hanya ada variabel A. Jadi nanti kita tambahkan bilangan 11 di kedua ruasnya, sehingga nanti di ruas kiri ini hanya ada variabel A. Jadi gini, A-11 sama dengan 20. Nah, kemudian di kedua ruasnya ditambah bilangan 11, sehingga menjadi A-11 ditambah 11 sama dengan 20 plus 11. Nah, di sini kan min 11 ditambah 11 itu kan sama dengan 0, sehingga ini jadinya A plus 0 sama dengan 31. Nah, di sini kan sudah ada variabel A, hanya ada variabel A, sehingga nilai dari variabel A adalah A sama dengan 31. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan pengurangan. Caranya yaitu dengan mengurangkan bilangan yang sama di kedua ruas. Tujuan kita masih sama, yaitu mencari nilai dari suatu variabel. Sehingga dalam salah satu ruas itu harus hanya ada variabel saja komponennya, tidak boleh ada konstanta. Sehingga ketika variabel itu diikuti oleh konstanta, maka konstantanya harus dinolkan seperti contoh tadi. Nah, contohnya di sini ada persamaan X plus 6 sama dengan 1. Nah, di sini kita harus mengenolkan ini bilangan 6-nya, sehingga nanti hanya ada variabel X. Nah, caranya dengan menambahkan bilangan 6 di kedua ruasnya. Nah, tetapi ingat, karena di sini positif 6, maka biar dia bisa menjadi 0, maka ditambah bilangan negatif 6.
sehingga menjadi X plus 6 dikurangi 6 sama dengan 1 min 6. Nah, di sini sudah ada, berarti menjadi X sama dengan min 5. Karena kan 6 dikurangi 6 itu sama dengan 0, sehingga menjadi X plus 0 sama dengan min 5. X sama dengan min 5. Cara penyelesaian PLSV yang ketiga yaitu dengan menggunakan perkalian. Caranya yaitu dengan mengalihkan bilangan yang sama di kedua ruas. Contohnya yaitu terdapat persamaan 3/4Y sama dengan 12. Tujuan kita masih sama, yaitu mencari nilai dari suatu variabel, yaitu variabel Y. Nah, agar di ruas kiri itu hanya terdapat variabel Y saja, maka kedua ruas harus dikalikan 4/3. Sehingga 3/4Y sama dengan 12, kedua ruasnya dikalikan dengan 4/3 menjadi 3/4Y kali 4/3 sama dengan 12 dikali 4/3. Nah, 3/4 dikali 4/3 itu kan 1. 1 dikali Y sama dengan Y. Kemudian 12 dikali 4/3 itu sama dengan 6. Sehingga nilai dari variabel Y sama dengan 6. Cara yang keempat untuk menyelesaikan PLSV yaitu dengan pembagian. Caranya yaitu dengan membagi bilangan yang sama di kedua ruas. Nah, contohnya terdapat persamaan 3Z sama dengan 24. Nah, agar di ruas kiri itu hanya ada variabel Z saja, maka kedua ruas dibagi dengan angka 3. Sehingga menjadi 3Z/3 sama dengan 24/3. 3Z/3 itu adalah Z dan 24/3 adalah 8, sehingga Z sama dengan 8. Cara yang terakhir untuk menyelesaikan PLSV yaitu dengan cara campuran, yaitu menambah, mengurangi, mengalihkan, atau membagi bilangan yang sama di kedua ruas. Contohnya terdapat suatu persamaan 2/3P min 11 sama dengan 7. Nah, di sini caranya kita harus mengenolkan bagian 11-nya terlebih dahulu. Sehingga agar min 11 itu hilang atau menjadi 0, maka ditambah 11. Karena ruas kirinya ditambah 11, maka ruas kanan juga harus ditambah bilangan 11. Sehingga menjadi 2/3P min 11 ditambah 11 sama dengan 7 plus 11. Min 11 ditambah 11 itu kan 0, sehingga persamaannya menjadi 2/3P sama dengan 18. Nah, kemudian kita kalikan dengan angka 3 pada kedua ruasnya agar di situ tidak berbentuk pecahan ya. Itu kan 2/3P. Nah, biar menjadi 2P itu maka dikalikan dengan 3, sehingga menjadi 2P sama dengan 54. Nah, karena kita kan tujuannya mencari nilai suatu variabel. Nah, sedangkan di situ masih 2P. Agar menjadi P, maka kedua ruas dibagi dengan angka 2, sehingga menjadi 2P/2 sama dengan 54/2. Sehingga nilai P sama dengan 27. Nah, demikian cara untuk menyelesaikan PLSV. Semoga teman-teman bisa memahami dan nanti akan ada kuisnya. Tetap stay tune di channel saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.